warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tugas besar mata kuliah teknik digital. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Wahyu Sokma, yang kedua ada Jessica Divanda, yang ketiga ada Alfi Sururi, dan yang terakhir ada Muhammad Nur Rahman. Di sini kita diberi soal sebuah perusahaan manufaktur memiliki 4 mesin yang akan dijalankan dengan urutan tertentu. Untuk menjalankan mesin-mesin tersebut diberikan sinyal kontrol biner sebagai berikut. Sinyal 00 untuk mesin 1, sinyal 01 untuk mesin 2, sinyal 10 untuk mesin 3, dan sinyal 11 untuk mesin 4. Dan sudah ditentukan ini untuk jalannya mesin, lalu kita disuruh untuk membuat desain dibuat dalam bentuk laporan dan disimpan dalam file PDF yang terdiri ada yang pertama ada status diagram, kedua ada status table, yang ketiga ada logic function, dan yang keempat ada sequential. Nah, di sini ada yang pertama ada state diagram. Di mana di state diagram ini presentasikan grafis dari state table yang menunjukkan transisi antar keadaan berdasarkan input yang diterima, kemudian di lingkaran mewakili keadaan dan panah menunjukkan transisi antara keadaan dari sebuah mesin itu. Nah, yang di pertama ada arah panah. Di arah panah ini menunjukkan transisi dari semisal 00 ke 01, kemudian terjadi di inputnya itu I1 sama dengan 1, kemudian I2 sama dengan 0. Kemudian pada proses transisi ini dari 00 ke 01, ketika mesin 1 dihidupkan, kemudian juga mesin 2 juga ikut hidup. Kemudian dari I11 ke 10, mesin 1 akan mati. Kemudian jika 10 ke 00 membuat mesin kedua akan mati. Next. Nah, yang kedua ada state table atau tabel kebenarannya ini, di mana keadaan mesin dari Q1, Q2, eh, masing-masing mesin ini off. Kemudian jika diberi 01, mesin 1 dan 2 akan on. Kemudian dari input I1 dan I2, di mana input ini yang menentukan transisi keadaan dari mati ke hidup. Misalnya 00 itu tidak hidup atau off. Jika diberi sinyal 01 berarti sinyal akan aktif dan lampu akan hidup. Kemudian di eh, state Q1 dan Q2 ini menerima input, nah mesin akan berpindah ke keadaan berikutnya sesuai dengan tabel. Misalnya jika keadaan 00 itu mati, kemudian diberi input 01 akan hidup, maka mesin berpindah ke keadaan 01. Nah, simpelnya itu jika I1 off dan I2 off kembali ke keadaan awal atau 00 mati. Kemudian jika mengaktifkan mesin perlu diberikan input I1 dan I2. Kemudian untuk mengaktifkan mesin 2 juga sedemikian rupa dengan yang pertama. Kemudian jika untuk meng-off-kan I1 off dan I2 on, itu akan kembali ke keadaan awal atau keadaan 00. Next. Nah, untuk logic functionnya sendiri yaitu di mana inputan 00 akan menghasilkan output yaitu 1 0 0 0 0, yang di mana 00 ini adalah mesin 1 dan 01 adalah mesin 2.
1-1 adalah mesin 3 dan 1-0 adalah mesin 4. Untuk logic functionnya seperti itu. Nah, dengan inputan 0-1 atau mesin kedua akan menghasilkan output yaitu 0-1-0-0 dan seterusnya. Untuk logic function yang ketiga yaitu saat saat mesin ketiga di mana outputnya yaitu di mana mesin ketiga yaitu 1-1 yang akan menghasilkan output 0 0 0 0 yang dimana mesin 4 akan menghasilkan output input 1-0 dan menghasilkan output 0-0-0 dan 1. Next. Ini untuk digital circuitnya. Untuk digital circuitnya kita menggunakan beberapa gerbang logika seperti gerbang NOT, AND, OR, SOR, dan juga kita menggunakan JK flip-flop dan D flip-flopnya buat meresetnya. Untuk itu kita menghasilkan output lampu dan menggunakan digital meteran sebesar 10 Hz untuk untuk menampilkan output berupa angkanya yaitu kita menggunakan DCD hex yang warna biru. Untuk inputannya sendiri kita menggunakan key space yaitu di mana I1 dan I2 sebagai inputan 0 dan 1. Next. Oke, selanjutnya adalah analisis. Analisis pada rangkaian digital ini memanfaatkan gerbang logika, flip-flop, dan driver display untuk mengolah dan menampilkan data secara visual. Data input utama dikondisikan dengan gerbang NOT sebelum diproses oleh kombinasi gerbang AND, OR, dan SOR yang menentukan aliran sinyal flip-flop jika dan D digunakan untuk menyimpan dan memperbarui status binar berdasarkan sinyal clock 10 10 Hz. Output akhir diterjemahkan oleh driver 7 segmen menjadi tampilan angka heksadesimal. Memungkinkan pengguna memantau kondisi sistem. Rangkaian ini efektif sebagai kontrol atau indikator dalam sistem digital sederhana. Jadi kesimpulan dari tugas besar yang sudah kami buat yaitu rangkaian ini merupakan rangkaian logika sekuensial berbasis flip-flop yang dikontrol oleh dua input tombol dan clock 10 Hz. Outputnya ditampilkan dalam bentuk tampilan digital yang memungkinkan 7 segmen display melalui decoder. Dengan adanya kombinasi berbagai gerbang logika, ada AND, OR, SOR, dan NOT, melakukan perhitungan counter sederhana atau sebagai sistem kendali logika berbasis input tombol. Semacam simulasi state machine, di mana setiap tombol mengatur perubahan state flip-flop secara terkontrol. Adanya decoder memperkuat dugaan bahwa hasil state flip-flop ditampilkan secara visual. Rangkaian ini memiliki 4 output di mana tiap input memiliki output yang berbeda. Oke, selanjutnya teman saya akan mensimulasikan rangkaian yang sudah kelompok kita bikin. Oke, di sini merupakan simulasi dari rangkaian yang sudah kita bikin.
Nah, output yang di lampu itu kenapa mulai dari nol? Karena kita hanya menghantarkan dua output saja. Jika kita menggunakan tiga outputnya, akan ngasih nilai dari 4, 5, 6, dan 7. Mungkin ini sudah kita ambil yang dari nilai terkecil, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita dari kelompok 6 hanya mampu menyampaikan itu saja. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.